Halo semuanya para pejuang SNMPTN 2022. Di video kali ini Kak Sugeng akan update tentang peminat SNMPTN 2022 ya. Jadi setelah pendaftaran SNMPTN ya finalisasi, jadi beberapa universitas ada yang sudah memberikan data untuk pendaftar di universitasnya masing-masing. Nah, tentu di sini tidak rinci misalnya jurusan A berapa, jurusan B berapa. Yang jelas dari PTN itu terdapat data pendaftarnya gitu ya. Tapi juga ada beberapa PTN yang ya memberikan informasinya itu ada yang detail. Misalnya yang favorit atau yang banyak dituju adalah jurusan A, misalnya kayak gitu ya. Oke, yang pertama ada peminat SNMPTN di Universitas Brawijaya. Di UB ini tembus sampai dengan 40.094 siswa. Bayangin teman-teman ya, ada 40.094 siswa. Dan kuotanya berapa? Silakan teman-teman juga pasti yang ingin ke UB pasti udah tahu ada berapa. Kemudian di sini ada selanjutnya jumlah pendaftar jalur SNMPTN di ITS ya. Dia mencapai 12.338 ya. Jadi bayangin aja tadi UB berapa, sekarang ITS berapa, ya kan? Kemudian selanjutnya ada jumlah pendaftar SNMPTN 2022 di UNAIR, Universitas Airlangga, itu mencapai 18.440 siswa. Nah, yang ingin ke UNAIR silakan komentar ya teman-teman. Semoga teman-teman yang lolos ya. Oke. Dan sekarang ada UNES ya. UNES itu mencapai 42.325 untuk calon mahasiswa daftar UNES di SNMPTN 2022. Yuk, yang mau ke UNES silahkan komentar dan semoga teman-teman bisa lolos. Oke. Kemudian di ITERA ya, pendaftar SNMPTN-nya di sini 7.000 ya teman-teman, 7.924. Wow. Sepertinya ini peluangnya gede nih di ITERA ini ya. Lanjut, untuk UNSUD pendaftar SNMPTN-nya mencapai 22.417. Wow ya. Oke, kita lanjut ke total pendaftar jalur SNMPTN di UPN Jawa Timur. UPN Veteran Jawa Timur mencapai 13.778 ya. Selanjutnya di sini ada UNILA, Universitas Lampung. Untuk pendaftar SNMPTN di 2022 itu mencapai 21.294 ya. Kita lanjut di jumlah pendaftar SNMPTN 2022 di UNESA mencapai 30.389. Wow, banyak juga ya. Dan di sini ada Unimed ya. Unimed di sini jalur SNMPTN mencapai 27.924 peserta. Sementara jumlah pendaftar Universitas Diponegoro ya dalam jalur SNMPTN 2022 tembus 34.923 orang. Nah, dengan jumlah pendaftar terbanyaknya di Sosum itu psikologi, hukum dan manajemen. Dan di Sainteknya ada Kesmas, kedokteran dan keperawatan. Selanjutnya ada pendaftar UI di SNMPTN 2022 tembus mencapai 18.541. Jurusan yang paling favorit ya, yang banyak banget diminati itu satu di Saintek itu pendidikan dokter. Yang kedua arsitektur dan yang ketiga pendidikan dokter gigi. Untuk Sosum ada ilmu komunikasi,
ilmu hubungan internasional, dan ilmu administrasi fiskal. Selanjutnya ada dari ITB teman-teman ya. Pendaftar SNMPTN 2022 di ITB mencapai 10.877 orang. Jurusan paling favorit ada STEIK, SBM, FTI, FTTM, STEIR, dan FTMD. Nah, siapa nih yang mau ke ITB ya? Silakan tulis komentar ya teman-teman. Oke, ada informasi tambahan untuk UB. Ini teman-teman UB ya. Peminat prodi saintek terbanyaknya itu di kedokteran 1746, ilmu keperawatan 1332, dan teknik informatika 1303. Sementara untuk peminat prodi sosum terbanyaknya itu di pertama ada hukum 1625, dan manajemen 1569, dan administrasi bisnis 1141. Yo teman-teman ya, apakah teman-teman ada yang mau masuk UB? Di sini jurusannya apa? Silahkan lihat teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan lagi ya bahwa di SNMPTN 2022 untuk Universitas Brawijaya ya, karena UB sudah menjadi PTN BH ya, PTN berbadan hukum, maka jumlah kuota SNMPTN sebanyak 20% ya, minimal sebenarnya ini tuh ya. Nah, jika jumlah maba 2022 nanti yang masuk itu perkiraannya 15 ribuan ya, maka jumlah yang diterima lewat jalur SNMPTN ya bisa jadi 3 ribuan. Jadi teman-teman apakah masuk ke yang 3.000 itu ya? Jadi tadi dari 40.000 orang itu bisa lah ya masuk teman-teman masuk 30.000 itu gitu ya untuk jalur SNMPTN. Oke. Kemudian Profesor bidang ilmu biokimia tersebut menjelaskan untuk SNMPTN tidak hanya nilai akademik saja yang berpengaruh, namun prestasi kakak kelas yang berada di perguruan tinggi itu juga ikut dinilai. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya waktu di UB ada alumninya dan dia berprestasi, tentu itu bisa menambah daya dobrak nilai teman-teman ya. Serta catatan dari LTMPT seperti peserta yang tidak daftar ulang setelah diterima SNMPTN ya. Jadi ini teman-teman ya yang ngebuat adik-adiknya ya terkendala itu ini kakak kelas yang tidak mengambil SNMPTN ya. Jadi sebenarnya aturan LTMPT udah jelas banget. Untuk menghindari seperti itu, ketika teman-teman udah lolos SNMPTN tidak boleh lagi ikutan SBMPTN gitu ya. Harapannya biar langsung diambil kan gitu. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Jika suka silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.